Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali pembelajaran pendidikan agama Islam dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas kunci sukses dunia akhirat. Kunci sukses bagi seorang muslim adalah berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini merupakan kewajiban hakiki sekaligus amalan mulia dan utama yang mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mengingat begitu berat perjuangan orang tua dalam mendidik, merawat dan membesarkan anak-anaknya. Hal ini bisa dilihat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana." Dan kalian sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatunya, dan kepada kedua orang tua kalian berbuat baiklah. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dari potongan ayat tersebut, kita bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan kewajiban untuk beribadah kepadanya dengan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua sebagai kedua amalan yang sama-sama pentingnya. Allah memerintahkan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada kedua orang tua terlebih dahulu sebelum kita berbuat baik kepada makhluk lain. Bahkan dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala menegaskan melalui lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, "Ridha Allah ada di dalam ridha orang tua dan murka Allah ada di dalam murka orang tua." Hadis riwayat Baihaqi. Kita memang sebagai seorang anak tidak akan mungkin bisa membalas semua pemberian, semua jasa kedua orang tua dalam membesarkan kita, bahkan mengimbangi beratnya perjuangan mereka dalam mendidik kita pun kita tidak akan mampu. Karena itulah Allah dan Rasul-Nya senantiasa menuntun kita untuk birrul walidain atau berbakti kepada orang tua sebagai wujud upaya kita paling tidak membalas jasa orang tua kita dengan melakukan apa yang kita bisa, seperti yang pertama adalah meluangkan waktu untuk sekedar berbincang dengan kedua orang tua di sela-sela kesibukan. Bagi orang tua tidak ada hal yang membahagiakan selain menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Terutama ketika kita sebagai anak berusaha meluangkan waktu untuk berbincang-bincang, bercengkrama seperti bercerita tentang kegiatan hari ini, curhat, dan lain-lain. Maka kedua orang tua kita akan merasa senang dan merasa dibutuhkan. Jadikanlah kedua orang tua sebagai tempat kita berkeluh kesah dan menceritakan segala hal, tempat kita mencari solusi akan permasalahan kita, dan tempat kita berbagi rahasia. Yang kedua adalah lemah lembut saat berbicara dengan orang tua. Islam mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan kata yang baik dan lebih baik diam jika tidak mampu. Terlebih lagi kepada orang tua kita, berkata dengan perkataan lemah lembut dan baik adalah keharusan untuk kita. Apapun dan bagaimanapun keadaannya, jangan pernah membentak mereka apalagi jika mereka sudah berusia lanjut. Jika kita hilap karena sudah mengucapkan kata yang tidak baik ataupun membentak kedua orang tua kita harus segera meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan itu lagi. Yang ketiga adalah membantu orang tua dalam membenahi pekerjaan rumah. Seperti yang kita ketahui, pekerjaan rumah bisa dikatakan tidak akan ada habisnya setiap hari. Selalu aja ada hal yang harus dikerjakan mulai dari yang ringan sampai yang berat seperti menyapu, mengepel, memasak, mencuci kendaraan, dan lain-lain. Pekerjaan ini tentunya tidak akan selesai tanpa adanya kerjasama antara orang tua dan anak. Jangan sampai kita membiarkan orang tua kita mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Terlebih lagi setiap hari orang tua kita semakin tua. Kita bisa membantu dengan apa yang kita bisa secara teratur. Luangkan waktu agar orang tua tidak merasa terbebani. Dan yang terakhir adalah meminta doa dan mendoakan orang tua. Kita tahu bahwa doa orang tua adalah doa yang paling mustajab. Maka itu kita harus yakin dan harus selalu meminta doa kepada orang tua kita sebelum kita melakukan aktivitas. Dengan dibekali doa dari orang tua kita, insya Allah akan memudahkan urusan kita, memberikan kelapangan, serta memberikan rahmat dan barokah di dalamnya. Doa adalah senjata orang beriman. Semakin sering diucapkan, maka semakin besar pula peluang untuk dikabulkan. Doa merupakan wujud kasih sayang yang melebihi pemberian apapun. Doa merupakan salah satu amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya jika terus diucapkan oleh seorang anak untuk kedua orang tuanya. Sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.